Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cina Sama Pendapat Pratama dengan NIM J0025185 dari kelompok A10. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang anatomi organa genitalia feminina atau yang biasa disingkat dengan OGF. Langsung saja, pertama kita masuk ke bagian pertanyaan diskusi atau hal-hal yang akan kita bahas di video kali ini. Pertama yaitu mengenai alur perjalanan oosit mulai dari dilepas sejak diaphragm sampai ke carvum uteri. Kemudian yang kedua menjelaskan letak fertilisasi yang paling sering terjadi. Yang ketiga yaitu mengapa daerah fornix posterior memiliki nilai klinis penting dan kaitannya dengan prosedur seperti kuldusentesis dan kolpotomi. Pertama kita akan masuk ke alur perjalanan oosit. Kita melihat dari gambar di sini pertama itu dari ovarium terlebih dahulu. Jadi oosit sekunder dilepaskan dari follicle de Graaff dari dalam ovarium melalui proses ovulasi. Nah, oosit yang keluar ini awalnya itu masih dikelilingi sama sel corona radiata. Kemudian selanjutnya setelah dilepaskan, oositnya nanti itu dia akan nggak langsung masuk ke tuba uterina, tapi dia ke rongga peritoneum terlebih dahulu. Kemudian ujung tuba uterina yang bentuk itu kayak jari-jari atau yang disebut dengan fimbriae. Nah, nantinya si fimbriae ini akan bergerak mendekati ovarium dan menangkap oosit agar masuk ke saluran tuba. Jadi, meskipun kalau kita melihat di gambar secara strukturnya ovarium ini nggak melekat langsung dengan fimbriae, tapi saat si oositnya akan bergerak keluar ke rongga peritoneum atau ke cavum peritoneum. Nah, nanti si fimbriae ini akan melakukan gerakan seperti gerakan menyapu dan mengambil oositnya. Selain itu juga ada gerakan cairan interperitonealnya dan juga gerakan silianya ini yang mempengaruhi mengapa si oosit itu bisa masuk ke fimbriae-nya. Kemudian setelah ditangkap sama fimbriae-nya, oosit akan memasuki bagian pertama dari tuba uterina yaitu infundibulum. Nah, di tubae uterina. Bagian ini memiliki osium abdominal yang menjadi pintu masuk oosit ke dalam tuba. Selanjutnya dia akan masuk ke ampula, yaitu bagian paling lebar dari tuba uterina. Nah, lokasi ini menjawab pertanyaan selanjutnya. Jadi di ampula ini adalah tempat paling sering terjadinya fertilisasi apabila terdapat spermatozoa. Alasannya mengapa akan kita bahas lebih lanjut di pertanyaan selanjutnya. Nah, setelah melewati ampula, dia akan melewati bagian terkecil dari tuba uterina yaitu isthmus. Dia akan masuk ke isthmus. Kemudian setelah dari isthmus, dia akan menuju ke uterus. Pergerakannya ini tentunya dibantu oleh gerakan silia epitel dan kontraksi peristaltik otot tuba. Nah, setelah oosit atau hasil fertilisasi, kalau misal ketemu si spermatozoa di ampula dan terjadi fertilisasi, kemudian zigotnya itu akan bergerak ke cavum uteri melalui osium uterinum tuba uterinae. Di dalam cavum uteri nanti embrionya ini akan mengalami implantasi pada endometriumnya apabila terjadi pembuahan. Nah, selanjutnya kita bahas proses fertilisasi melalui ampula tuba uterina. Jadi udah kita jawab di pertanyaan sebelumnya. Proses fertilisasi ini paling sering terjadi di ampula tuba uterina, yaitu bagian terluas dari tuba uterina. Bisa kita lihat di gambar atas. Maka kalau kita potong secara segital, maka kan terlihat kalau si ampula tuba uterinanya ini adalah bagian yang paling luas. Nah, alasannya mengapa kalau fertilisasinya ini terjadi di ampula, karena selain karena dia secara strukturalnya dia besar, tapi lumen tuba di bagian ini juga luas. Kemudian
waktu kedatangan oosit dan spermatozoanya itu sering bertemunya itu di segmen ini. Dan juga yang gak kalah penting, lingkungan mukosa ampula yang juga mempengaruhi untuk terjadinya proses fertilisasi. Nah, kita masuk ke proses fertilisasinya. Jadi tadi setelah oosit sekundernya dilepaskan oleh follicle the graft melalui dilepaskan dari ovarium saat ovulasi, kemudian akan ditangkap oleh fibroid tuba uterina dan masuk ke tuba uterina, kemudian bergerak menuju ampula tuba uterina, kemudian spermatozoa yang bergerak dari vagina, cervix, uterus dan tuba uterina kemudian akan bertemu si oosit di ampula, kemudian akan terjadi penetrasi spermatozoa ke dalam oosit dan terbentuklah sigot. Nah, kemudian zigotnya akan mulai membelah dan bergerak menuju ke kavum uteri. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang terakhir yang berhubungan dengan klinisnya. Pertama ada fornix posterior. Mengapa kok fornix posterior ini penting secara klinis? Karena fornix posterior ini dia itu letaknya sangat dekat dengan rongga peritoneum. Nah, dia sangat dekat dengan rongga peritoneum, khususnya ruang yang di belakang uterus. Jadi fornix posterior ini dia adalah bagian terdalam dari vagina yang berada di belakang si cervix uteri. Nah, di belakang ini terdapat excavatio recto uterina atau yang disebut dengan pouch of Douglas yang merupakan bagian terendah dari rongga peritoneum pada wanita saat posisi berdiri. Nah, kemudian di dalam fornix posterior ini juga terdapat cairan patologis seperti darah, nanah atau cairan peritoneal yang sering berkumpul di situ. Kemudian kaitannya dengan prosedur klinis, pertama ada kuldosentesis. Nah, kuldosentesis ini dia dilakukan dari si fornix posterior. Tujuannya itu untuk mengambil cairan di Douglas, pouch of Douglas atau excavatio recto uterina. Nah, digunakannya itu untuk mendeteksi pendarahan intraabdomen. Misalnya itu pada kecurigaan terjadi kehamilan ektopik atau simpelnya kehamilan ektopik itu kehamilan yang dia tuh nggak di rahimnya, tapi dia di tempat lain. Yang seringnya tuh di tuba uterina atau di tuba fallopi. Kemudian juga ada colpotomy posterior. Nah, ini itu adalah insisi pada fornix posterior untuk mencapai si rongga peritoneum. Digunakan pada beberapa tindakan bela ginekologi atau drainase cairan di pelvis. Oke, cukup sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciniasa Novena Pratama dengan NIM G00185 dari kelompok A10 pamit undur diri.